Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week 19 udah selesai dan sekarang saatnya kita masuk game week 20. Let's go. Oke, game week 19 kemarin selesai dengan hasil yang bisa gue bilang cukup sedikit mengecewakan, tapi nggak terlalu jauh ya, karena gue sedikit turun kemarin gue lihat. Dan sekarang saatnya kita udah mulai bisa masuk ya ke game week 20, yang dimana kayaknya bakal seru banget. Dan juga gue cukup optimis melihat game week 20 ini sebagai titik balik untuk tim gue bisa masuk ke 300 ribuan ya, karena cukup bersaing banget dari segi overall rank di overall poin hari ini. Karena bisa gue lihat ya, udah di angka 300 ribuan gue berselisih cukup deket, walaupun memang sekarang gue di angka 900 ribuan. Jadi saatnya sekarang kita melesat untuk overall rank di game week 20 ini. Untuk itu langsung aja kita bahas singkat untuk game week ini, karena deadline-nya udah deket banget juga ya. Deadline-nya hari Sabtu jam 6 sore. Jam 6 sore kurang lebih. Jadi kurang lebih 24 jam lagi dari video ini tayang mungkin. Jadi langsung aja kita akan bahas tim selection, tim review singkat, dan juga captain picks tentunya untuk di game week 20 besok. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, di game week ke-19 kemarin gue mendapatkan 34 poin ya, yang dimana sebenarnya cukup terselamatkan gue di pertandingan terakhir antara West Ham melawan Arsenal semalam oleh Areola, yang dimana sebenarnya gue sempat suram banget yang ada di angka 1,2 jutaan sempat kemarin sebelum Areola clean sheet dan mendapatkan bonus poin dan juga saves yang cukup banyak. Di sini savesnya ada 8, dan tentunya kemarin bisa gue lihat Areola adalah man of the match ya. Benar-benar banyak banget serangan yang masuk dari Saka, dari Martinelli, dari Gabjes yang berhasil di save dengan baik. Bahkan bisa gue bilang sebenarnya Arsenal juga cukup bermain dengan bagus banget ya, walaupun memang defense dari West Ham ini juga cukup oke banget. Gue lihat Soufal, gue lihat ada Okbona yang benar-benar bolak-balik berhasil memblok dari serangan-serangan Arsenal. Kemarin gue bisa bilang oke banget. Bahkan Odegaard juga patut gue apresiasi karena cara mainnya juga cukup tenang, cukup kompos, cukup berhasil lah untuk bisa menggedor serangan West Ham. Tapi memang somehow gimana gue nggak tahu juga, luck berkata lain, karena Arsenal gagal mencetak 1 gol pun ya kemarin. Bahkan sampai di menit-menit akhir juga Arsenal mendapatkan hukuman penalti ya dari dijegalnya pemain West Ham di menit-menit akhir. Tapi untungnya berhasil digagalkan oleh Raya. Ben Rahma gagal memasukkan bola di penalti semalam. Dan sekarang gue mendapatkan 34 poin dan di angka 954 ribuan, dan untuk safety score-nya ada di angka 42 poin untuk tim gue, yang dimana gue off top 10k 105 poin yang cukup jauh. Tapi untuk off 500k gue cukup deket banget, 23 poin aja untuk bisa masuk ke 500 ribuan. Dan pemain-pemain yang bisa gue highlight di sini adalah pemain andalan gue, Haaland, yang gue consider sebenarnya bisa main harusnya, tapi ternyata di 2 game week ini kayaknya nggak akan main ya sampai di game week 19 dan game week 20 besok, karena memang cederanya ternyata cukup serius, karena ada stres dari tulangnya dia yang harus di treatment dengan sangat baik katanya Pep ya. Jadi tentunya perlu kita sabar menunggu sampai bulan Januari tanggal 14 mungkin untuk game week 21 harusnya udah bisa main lagi Haaland. Dan di sini Archer gue 5 poin diferensial yang cukup berhasil, dan juga ada Areola juga diferensial poin gue yang cukup berhasil 10 poin bintang di sini ya. Dan Watkins 2 poin aja, lagi-lagi setelah gue beli di game week 17 hanya sekali doang kemarin cukup haul. Sekarang harus balik lagi ke settingan awal, 2 poin aja Watkins. Lalu ada Son 5 poin, yang dimana Son mendapatkan 1 assist di menit-menit akhir kalau gue lihat kemarin. Walaupun memang sebenarnya Spurs ini bermain nggak kayak seperti biasanya ya. Mungkin tebakan gue dia cukup letih ya untuk cara main dari Postecoglou ini ya, dari Ange ini ya kemarin ya. Jadi gue harus ngeliat Spurs yang memang agak kecapean dan nggak bisa bermain seperti biasa, dan juga ditambah lagi memang taktik dari De Zerbi ini cukup berhasil untuk bisa meredam gempuran dari Spurs malam ya, dimana bisa gue lihat Spurs dengan pressingannya berhasil diredam dengan baik banget ya, dengan skema yang dibangun oleh De Zerbi, yang dimana bisa gue bilang Brighton ini adalah antitesis dari skemanya Ange yang cukup mengagetkan Premier League musim ini ya. Jadi tentunya untuk tim-tim lain yang ingin mengalahkan Spurs bisa belajar dari De Zerbi ball skema yang ada di Brighton. Jadi tentunya gue cukup happy ngeliat pertandingan semalam dengan skor 4-2. Yang menariknya dimana sebenarnya Spurs sempat terbangun ya di menit-menit akhir untuk bisa mencetak 2 gol beruntun langsung gitu. Tapi memang gempurannya digagalkan terus lagi ya oleh Steele, oleh back-back dari Brighton semalam yang cukup oke bisa gue lihat. Jadi kemenangan Brighton cukup worth it lah, cukup fair lah untuk bisa kita berikan applause yang meriah ya untuk Brighton akhirnya bisa menang lagi. Dan ada Estupinian sebagai catatan ya, udah balik lagi dan mencetak gol fantastis ya, tendangan jarak jauh ke knuckle ball yang cukup mantap banget. Dan Vicario gagal men-save ya, benar sebenarnya Vicario bisa gue bilang juga cukup oke ya, dengan 5 save dia semalam tuh berhasil mendapatkan poin save juga semalam, walaupun memang kebobolan 4 gol harus -2 ya, -2 poin. Dan ada Gordon yang kayaknya udah mulai hilang kesabaran
gambaran gue ya, ada 1 poin lagi dan ada Burn juga 0 poin, Trippier 1 poin. Jadi squad Newcastle ini memang lagi sedikit bermasalah. Gue nggak ngerti ada apa, mungkin memang dari faktor stamina juga berpengaruh ya dari padatnya jadwal kali ini, dan membuat Newcastle memang benar-benar kehabisan bensin dan memang harus segera istirahat ya. Jadi gue nggak bisa expect akan cukup oke lagi di game week besok, dan gue rasa memang Newcastle ini memang perlu istirahat dan mungkin akan kembali perform nanti ya di game week 21 maybe setelah libur panjang awal tahun. Dan dia akan melawan Liverpool besok yang bisa menjadi potensi bagus harusnya ya untuk Salah ya. Lawan Liverpool kan ya? Iya, lawan Liverpool besok, jadi bisa gue bilang mungkin potensi kapten yang bagus dari Salah ya untuk di game week besok. Dan langsung aja kita masuk ke tim selection. Yang mana tim selection kali ini gue udah memasukkan pemain baru gue ya kemarin ya, early transfer sebelum pertandingan Chelsea bahkan, karena memang sesuai skema yang ada gue rencananya akan mengeluarkan salah satu premium gue nanti di game week 20 antara Son atau Salah. Kemungkinan besar mungkin akan gue keluarin Salah ya untuk di game week besok untuk bisa gue ganti ke Bowen mungkin, dan di game week selanjutnya mungkin akan gue bisa masukin Trent Alexander-Arnold ya di game week 22 gue ganti dari Dalot, dan itu cukup banget duitnya harusnya. Dan di game week 23 24 mungkin akan gue masukin Neto. Gue cukup menaruh perhatian ya kepada Neto ya, yang dimana Hwang Hee-chan kan nggak bisa main besok untuk di pas Piala Asia, jadi tentunya Neto akan menjadi tumpuan serangan yang cukup oke. Dan ditambah dia udah sembuh juga, udah nggak ada masalah double dari cedera, dan sebenarnya tinggal kita tunggu aja untuk bisa bermain starting lagi. Dan gue masukin Gusto di sini, dimana Gusto gue tarik dari transfer watchlist gua untuk gue bisa masukin menggantikan Dan Burn ya, dimana ini gue ambil sebelum pertandingan Chelsea. Gue pure ngelihat memang Gusto hanya sebagai penggantinya Reece James, tapi memang ternyata setelah gue masukin cukup menggacor ya kemarin ya pertandingan melawan Crystal Palace, yang dimana bisa gue lihat dia bermain, heat mapnya ada di mana-mana dan ada di kiri dan ada di kanan, dan benar-benar menjadi man of the match ya kemarin ya untuk di pertandingan Chelsea melawan Crystal Palace kemarin, dan berhasil mencetak 1 assist, 1 clean sheet, 1 assist aja nggak clean sheet ya. Dengan kemenangan Chelsea 2-1 berhasil mengumpulkan 8 poin kemarin, dan gue cukup optimis ya, cukup melihat Gusto sebagai pemain yang positif ya untuk bisa berada di squad gue. Dan berikut kurang lebih untuk tim gue, dimana Areola masih ada di kiper gue nggak jadi ganti tentunya. Gue cukup happy dengan performanya. Lalu di lini belakang gue ada Gusto, Trippier dan Dalot, 3 back yang dimana salah satunya ada back premium Trippier sebagai andalan gue, dan juga ada 2 back diferensial gue, Dalot dan Gusto ya sebagai threat gue. Dan juga selanjutnya di lini tengah gue adalah lini tengah yang cukup template, ada Son, Salah, Saka, Palmer dan Gordon. Dan di lini depan gue juga cukup template dengan Haaland dan Watkins, yang dimana so far sekarang masih gue tempatin kapten di Haaland ya, sampai mungkin menjelang deadline nanti kalau emang benar-benar nggak bisa main mungkin akan gue tarik nanti kaptennya ke Salah dan juga dan Son. Dan selanjutnya di lini bench gue di sini ada Strakosha, Archer, Taylor dan juga Bale, yang dimana Archer gue taruh di line up paling depan, lalu ada Taylor dan ada Bale yang di line up paling belakang. Dimana Luton juga cukup menarik, udah berhasil menang ya di 2 pertandingan terakhir, dan ini adalah kemenangan beruntun dia pertama di musim ini di Premier League. Jadi cukup bagus lah untuk kita lihat Luton ini perkembangannya, dan artinya itu juga cukup harus hati-hati nih pemain-pemain Chelsea ya, dimana Gusto gue juga cukup harus hati-hati nih melawan Luton besok nih. Dan juga ada City sebenarnya ya, melawan Sheffield United ini bisa menjadi potensi yang bagus banget harusnya untuk bisa kita ambil pemain-pemainnya. Dan ditambah lagi Sheffield United ini kemarin juga baru kalah lagi ya, bahkan bisa gue bilang juga kalahan beruntun ya dari Sheffield United. Di 3 pertandingan terakhir dia udah kalah 2 kali dan seri sekali aja, dan ini benar-benar hasil yang buruk ya, dan ada di dasar klasmen juga ya Sheffield United ya. Jadi tentunya mungkin bisa menjadi potensi yang bagus untuk Alvarez, untuk Foden, untuk Bernardo Silva, mungkin untuk Doku mungkin yang udah bisa main harusnya di game week besok bisa menjadi potensi yang bagus. Dan juga gue masih menunggu update untuk Kevin De Bruyne ya, dimana mungkin kalau emang Kevin De Bruyne bisa sembuh, bisa main di pertandingan besok, at least dari pemain pengganti mungkin akan menjadi bandwagon baru ya untuk bisa ditransferin oleh banyak manajer FPL pasca game week 21, karena mungkin akan menjadi posisi budget yang cukup oke untuk menggantikan pemain premium seperti Salah. Jadi pemain premium Salah bisa diganti ke premium lagi Kevin De Bruyne, biar agar kita tidak repot lagi gitu untuk di game week 25 atau game week 26 untuk bisa masukin Salah lagi. Karena memang kalau emang Salah ini kita keluarin lalu duitnya terpecah, akan menjadi malapetaka ya untuk kita bisa masukin Salah lagi, akan cukup sulit banget kecuali kalau kita wildcard tentunya. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection yang bisa gue sampaikan, dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke Captain Picks, yang dimana Captain Picks gue udah menyusun ya untuk 3 nama yang cukup bisa menjadi potensi dan perhatian untuk bisa menjadi
kapten di game week ketiga, di game week ke-20 besok. Jadi di game week 20 besok gue udah menyusun 3 nama yang cukup oke, dimana 3 nama ini udah gue ambil dari data yang ada, tentunya data XG tim sebulan terakhir dan juga data expected goal player seperti biasa di sebulan terakhir. Yang dimana dari sebulan terakhir ini tentunya bisa gue lihat expected kebobolan tertinggi sejauh ini ada Tottenham Hotspur, dimana Tottenham Hotspur nanti akan menghadapi Bournemouth. Jadi kan Bournemouth masih menjadi tim yang cukup hangat ya di bulan Desember ini ya, dan dimana memiliki pemain yang cukup gede kepemilikannya di akhir-akhir ini, Dominic Solanke dengan total raihan 6 gol dan 0 assist dari 5 pertandingan terakhir, bahkan udah mengalahkan pertandingannya ya golnya ya. Jadi tentunya ini potensi yang bagus banget untuk Solanke untuk bisa mencetak gol lagi kayaknya kelawannya itu Tottenham, dimana Tottenham ini sebenarnya bisa gue lihat sebagai tim yang cukup barbar dengan pola serangan yang memang cukup barbar juga untuk pertahanannya ya. Jadi benar-benar dia memang mencetak gol banyak tapi kebobolannya juga banyak. Dengan 14 gol dan 11 kebobolan itu menandakan bahwa Spurs ini memang nggak peduli gitu sama pertahanannya ya, dan pure ditopang hanya oleh Vicario yang memang saves-nya cukup banyak banget. Terlihat terbukti kemarin menghadapi Brighton dia kebobolan 4 gol, 4-2 ya, walaupun memang sebenarnya bisa gue lihat cukup seimbang secara pertandingan di awal-awal pertandingan kemarin, tapi memang sayangnya dari segi finishing Richarlison nggak seperti sedia kala gitu. Dari banyak XG yang dia dapat, gue rasa cukup gagal ya untuk Richarlison bisa membuatnya menjadi gol. Kemarin gue bisa bilang Richarlison cukup buruk mainnya, dan ditambah Son juga terlalu minggir ke kiri dan membuat dia kurang banyak memiliki peluang yang cukup oke, bisa gue lihat juga. Jadi tentunya memang dari pertandingan kemarin bisa gue lihat De Zerbi berhasil mengalahkan taktiknya Ange dan benar-benar menjadi antitesis dari pola serangan Spurs ya, yang dimana di beberapa game terakhir cukup Spartan dan cukup menarik lah untuk bisa dilihat, cukup indah untuk dilihat kemarin. Dan Brighton berhasil menghadapi Tottenham dengan cukup baik, dan dimana Bournemouth bisa gue bilang juga harusnya bisa melihat Brighton ya untuk bisa kembali meraih hasil positif, dan dimana Tottenham memiliki pertahanan yang cukup buruk di sini tapi memang memiliki serangan yang cukup baik. Jadi mungkin bisa kita prediksi ini pertandingan yang mungkin akan menjadi banyak gol lagi ya kayak lawan Brighton kemarin ya Tottenham ya. Jadi mungkin Solanke bisa mencetak 1-2 gol gua harap tentunya, jadi bisa menjadi potensi kapten yang cukup oke banget ya untuk di posisi pertama di game week besok. Dan selanjutnya ada nama kedua di sini seperti biasa, nama yang memang menjadi langganan dari kapten ya. Di situ ada Salah melawan Newcastle. Yang mana Newcastle sendiri dari pertahanannya lagi cukup buruk banget, kedua terbawah setelah Tottenham, dan ditambah lagi Salah memang lagi cukup oke juga harusnya. Dia menempati posisi ke-11 dari urusan XG dan udah mencetak 2 gol dan 2 assist dari 6 pertandingan terakhir, dan Salah still masih Salah, jadi tentunya gak boleh kita ragukan ya untuk potensi dia mencetak gol. Ditambah lagi di umur dia yang udah bisa kita bilang gak muda lagi, tetap menjadi tumpuan utama Liverpool di sisi kanan dan gak pernah diganti, gak pernah absen. Ini membuat gue cukup takjub lah melihat Salah. Jadi tentunya pilihan kedua kapten gue ada Salah untuk di game week 20 besok, dan di pilihan ketiga gue tentunya ada Son. Ini mana Son akan menghadapi Bournemouth yang bisa gue bilang dari statistik data yang tadi gue sebut ini akan menjadi pertandingan yang banyak gol, dan mungkin Son bisa menjadi potensi assist dan gol juga yang cukup gede. Jadi 3 nama yang bisa gue ambil untuk kapten di game week ke-20 besok. Yang pertama Solanke, kedua ada Salah, dan ketiga ada Son. Dan mungkin alternatif ada Alvarez, tapi gue nggak bisa masukin dia sebagai potensi kapten yang bagus karena semenjak gue punya Alvarez gue nggak pernah ngelihat dia point haul 2 digit. Jadi tentunya Alvarez still masih bisa kapten, tapi untuk proyeksi poin yang bisa gue prediksi mungkin nggak segede poin-poin Solanke atau poin-poin Son atau Salah. Jadi gue nggak merekomendasikan Alvarez tentunya untuk menjadi kapten di game week 20 ini. Jadi pilihan kapten gue antara 3 tadi, Solanke, Salah, dan juga Son. Atau mungkin kalau emang Haaland bisa main, ini akan menjadi kapten diferensial gue tentunya untuk bisa gue ambil di game week 20. Jadi gue masih nunggu banget untuk update berita dari Haaland, dan gue harap dia bisa main dan bisa menjadi kapten gue di game week 20 besok. Dan so far untuk tim gue artinya gue masih menempatkan Haaland sebagai kapten, dan untuk vice kaptennya gue menempatkan Salah ya untuk di pertandingan game week 20 besok. Dan berikut kurang lebih untuk tim gue, tim selection, tim review, dan juga kapten picks di game week ini. Semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di game week ke-20 ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, masukan, saran, kritik, nama-nama lain yang terlewat dari gue, bisa feel free langsung aja nanya di kolom komentar di bawah. Nanti bisa gue jawab semuanya tentunya seperti biasa. Dan juga untuk teman-teman yang ngasih saran, gue juga thank you banget. Untuk teman-teman semua yang punya insight-nya, yang punya pandangannya sendiri, bisa please tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat happy tentunya untuk bisa tahu insight teman-teman semua. Dan ya kayaknya itu aja. Thank you banget udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol subscribe dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video seputar fantasi Premier lainnya tentunya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. Asal seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.